Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Lisandro Martinez dipastikan fit untuk menghadapi Manchester City di Community Shield 2024. Hal itu memunculkan harapan bagi Manchester United yang kemungkinan tidak bisa diperkuat 5 bek dalam laga tersebut. Jelang laga melawan Manchester City di Community Shield, Man United mendapatkan kabar buruk. The Red Devils dan Erik ten Hag mengumumkan bahwa 4 bek mereka diragukan tampil dalam laga tersebut. 4 pemain tersebut adalah Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw hingga Maguire. 2 nama pertama mengalami masalah kebugaran setelah tampil sebagai starter dalam laga uji coba melawan Liverpool di Amerika Serikat pada minggu lalu. Keduanya tak mampu menyelesaikan pertandingan itu. Jika 4 pemain tersebut pada akhirnya absen, tembok pertahanan MU kemungkinan bakal keropos saat melawan The Citizen. Meski berpotensi minus 5 bek, penggemar MU bisa sedikit tenang karena Erik ten Hag memastikan bahwa Lisandro Martinez bisa tampil dalam laga tersebut. Pemain yang dijuluki si tukang jagal itu merupakan bek andalan Man United dalam 2 musim terakhir. Namun gara-gara masalah cedera, dia kerap absen membela Manchester United. Selain Martinez, Erik ten Hag juga akan mengandalkan Jonny Evans dan Diogo Dalot. Manchester United masih berupaya mendapatkan gelandang baru di bursa transfer awal musim 2024-2025. 2 pemain yang masuk dalam daftar belanja setan merah adalah Sander Berge dan Manuel Ugarte. Manuel Ugarte jadi target utama, salah satunya karena ia bakal terdampak transfer Neves ke Paris Saint-Germain. Namun belakangan Berge masuk dalam daftar karena dianggap sebagai opsi yang lebih realistis bagi setan merah. Paris Saint-Germain tidak mau melepas Manuel Ugarte dengan cara yang mudah. Opsi peminjaman yang diajukan MU tidak diterima. PSG meminta MU membayar 60 juta euro untuk bisa mendapatkan jasa pemain asal Uruguay tersebut. MU tentu keberatan dengan harga yang dipatok PSG. Walau belum sepenuhnya menyerah, MU mulai menyiapkan opsi lain jika tidak menemukan kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk transfer Ugarte. Belakangan nama Sander Berge berada di urutan paling depan lantaran Burnley terdegradasi dari Premier League. Upaya mendatangkan Berge dinilai lebih mudah. Berge tertarik untuk bermain untuk MU di Old Trafford. Sementara Burnley berharap mendapatkan 30 juta euro dari transfer ini. Dikutip dari Watchcourt, berdasarkan statistik musim 2023-2024 lalu, Sander Berge lebih mencolok. Meskipun Burnley tampil buruk dan terdegradasi, Berge bermain apik dan punya pengalaman bermain di Premier League. Ugarte melakukan lebih banyak tackle. Akan tetapi secara akurasi kalah dari Berge. Pemain asal Norwegia itu juga lebih jarang dilewati lawan dibandingkan Ugarte. Dari catatan statistik tersebut, Berge punya satu kelebihan lain. Berge lebih berani dalam melakukan umpan progresi, sedangkan dengan akurasi umpan yang lebih tinggi. Ugarte relatif jarang melepas umpan progresi. Ugarte dan Berge punya kelebihan dan juga kekurangan. Pada akhirnya pilihan akhir ada di tangan Erik ten Hag. David De Gea akhirnya akan kembali ke dunia sepak bola profesional. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan verbal dengan tim Serie A Fiorentina. Setelah gagal ke Genoa, Fiorentina telah bergerak lebih cepat. Laporan dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa David De Gea telah setuju untuk bermain dengan seragam La Viola. Kesepakatan verbal telah dikunci dan manajemen Fiorentina memberikan tawaran 1 tahun kontrak plus perpanjangan 1 musim kepada pihak David De Gea. Kini sang pemain dijadwalkan akan terbang ke Italia dan mengikuti tes medis terlebih dahulu. Kemudian David De Gea akan bersaing dengan
Pietro Terracciano untuk memperebutkan posisi kiper utama di skuad Fiorentina. Dengan pengalamannya yang kaya di level tertinggi, David De Gea dianggap akan sebagai sebuah upgrade. Sementara itu bisa menjadi ada dampak bagi pemain pelapis Oliver Christensen dan Tommaso Martinelli. Pengejaran Manchester United atas Nassir Mazraoui bisa berakhir anti klimaks. Pasalnya penjualan Aaron Wan-Bissaka ke West Ham United dikabarkan mengalami kolaps. MU sangat tertarik untuk mendatangkan Mazraoui dari Bayern Munchen, namun kesepakatan tersebut bergantung pada mereka menjual Wan-Bissaka ke West Ham United. Meskipun dikatakan bahwa West Ham bersedia untuk memenuhi harga 18 juta pound sterling yang diminta oleh MU untuk Wan-Bissaka, sang bek kanan tidak begitu tertarik untuk pindah. Dengan transfer tersebut terhambat oleh tuntutan gajinya. Wan-Bissaka masih sangat diminati oleh West Ham, seperti halnya Kyle Walker-Peters dari Southampton. Wan-Bissaka hanya menyisakan 1 tahun lagi dalam kontraknya bersama MU, sehingga pihak klub lebih memilih untuk menguangkannya musim panas ini daripada kehilangannya secara cuma-cuma pada tahun 2025. Muncul ketertarikan MU pada sang pemain bertahan dari Inter Milan yang dapat menghidupkan kembali kepindahan Mazraoui. Namun raksasa Italia tersebut menginginkan pertukaran pemain dengan Denzel Dumfries. Tim asuhan Erik ten Hag menyukai Dumfries dan tidak akan menolak pertukaran pemain. Namun Nassir Mazraoui menjadi prioritas. Dengan Setan Merah berharap dapat membelinya dengan rekan setimnya di Bayern Munchen, Matthijs de Ligt. Ada informasi baru seputar kondisi Aaron Wan-Bissaka di Manchester United. Sang bek dilaporkan minta pesangon jika ia cabut dari Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan Sky Sport, Wan-Bissaka mau meninggalkan Old Trafford jika Setan Merah memberikan pesangon kepadanya. Ini disebabkan West Ham United memang siap memberikan gaji besar kepada sang bek. Namun nilai yang ia terima di The Hammers masih kurang dari gajinya di MU. Itulah mengapa selisih gaji yang ia terima di West Ham dan di MU diminta ke MU dalam bentuk pesangon. Nilainya berjumlah 7 juta pound sterling dan dibayarkan dalam beberapa termin. Menurut laporan tersebut, tuntutan Wan-Bissaka ini membuat MU harus mengubah komponen biaya transfernya ke West Ham United. MU ingin membebankan tuntutan 7 juta pound sterling itu masuk ke mahar transfer sang bek. Jadi ada kenaikan dari awalnya sang bek bisa ditebus di angka 18 juta pound sterling menjadi 25 juta pound sterling. West Ham dikabarkan keberatan dengan situasi ini. Itulah mengapa proses transfer Wan-Bissaka ini mandek. Sebuah harapan diapungkan oleh Erik ten Hag kepada Ruud van Nistelrooy. Ia percaya asisten pelatihnya itu mampu untuk memoles para penyerang Manchester United menjadi lebih tajam lagi. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport, Erik ten Hag percaya bahwa Ruud van Nistelrooy bakal memberikan dampak yang bagus bagi Manchester United. Ia menilai van Nistelrooy punya rekam jejak yang apik sebagai seorang striker, dan ia bisa menurunkan kemampuannya itu kepada penyerang Manchester United. Erik ten Hag mengakui bahwa penyerang MU tampil kurang maksimal di musim lalu. Jadi ia berharap kehadiran Ruud van Nistelrooy bisa membuat Setan Merah lebih tajam di musim depan. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan penilaiannya terkait persiapan Manchester United jelang musim 2024-2025. Ia menilai bahwa Andre Onana bakal jadi titik lemah MU di musim depan. Dalam acara The Overlap baru-baru ini, Paul Scholes menyebut bahwa ia masih khawatir dengan sosok Andre Onana. Ia menyebut bahwa sang kiper adalah salah satu penyebab MU terpuruk di musim lalu, dan ia tidak melihat ada perkembangan yang signifikan dari sang kiper. Paul Scholes tidak asal berbicara terkait kekhawatirannya terhadap Onana. Ia menyebut performa sang kiper di pramusim masih jauh dari kata memuaskan, sehingga ia berpotensi jadi titik lemah MU di musim baru yang nanti. Ada rumor baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini berminat pada sosok Danilo.
Menurut laporan HITC, MU berminat menjadikan Danilo sebagai bagian dari lini tengah mereka di musim depan. Ini disebabkan performa Casemiro saat ini mulai menurun. Situasi ini membuat MU butuh sosok baru untuk menjadi penerus jangka panjang sang gelandang. Danilo dinilai punya segala yang dibutuhkan untuk sukses di MU. Itulah mengapa MU tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan yang sama, kans MU untuk merekrut Danilo di musim panas ini tergolong cukup kecil. Ini disebabkan Nottingham Forest ogah menjual sang gelandang. Mereka melihat Danilo sebagai pemain yang penting untuk tim mereka, jadi mereka akan mengupayakan sekuat tenaga agar Danilo tidak direbut MU di bursa transfer kali ini. Mantan bek Manchester United Mikael Silvestre menyarankan pada Setan Merah untuk tetap mempertahankan Casemiro meski performanya menurun. Mikael Silvestre menyarankan kepada United agar tidak buru-buru melepas sang gelandang. Pasalnya Casemiro masih kuat secara fisik untuk bermain di Premier League. Selain itu, skuad MU juga masih membutuhkan bimbingan darinya. Saya rasa ia masih punya energi dan cukup kuat untuk menanggapi itu dan menunjukkan bahwa ia masih pemain yang berharga bagi tim. Mungkin tidak di setiap pertandingan karena cukup intens, tetapi di pertandingan terbesar, ia sering tampil sesuai dengan level yang diharapkan. Saya tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan untuk Casemiro. Ia tampak seperti karakter yang bagus untuk dimiliki di ruang ganti. Jika tim ingin kembali ke jalur kemenangan, mereka membutuhkan pemain seperti itu, klaim Silvestre. Manchester United sedang menjalani proyek Belandanisasi. Jajaran tim kepelitihan dihuni banyak orang Belanda. MU juga terus menambah stok pemain dari Belanda dengan merekrut striker Joshua Zirkzee dari Bologna. Manchester United juga kemungkinan bisa mendapatkan pemain Belanda lainnya di bursa transfer musim panas 2024 ini, yakni bek kanan Denzel Dumfries yang saat ini merumput bersama Inter Milan. The Athletic pada pertengahan pekan ini melaporkan Dumfries tertarik untuk pindah ke MU di bursa transfer musim panas 2024 ini. Apalagi di Old Trafford kental dengan aroma Belanda, Dumfries merasa saat ini merupakan momen yang tepat untuk menjajal petualangan baru. Meski The Red Devils absen di Liga Champions, Dumfries mempertimbangkan meninggalkan Inter dan pindah ke kota Manchester.